Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sani Muhammad Lepiansa dengan NIM 3012430. Dan pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil capstone project mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan judul Automata Lab Aplikasi Web Interaktif Pembelajaran Teori Bahasa dan Otomata. Aplikasi ini dibuat untuk mengintegrasikan beberapa konsep utama pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu finite state automata, terus ada regular expression, terus ada context free grammar, dan CNF compare atau hierarchy Chomsky dan Chomsky normal form gitu. Aplikasi ini juga dikembangkan menggunakan React.js dan telah dideploy secara online menggunakan domain MyID. Untuk deployment saya menggunakan Vercel sebelumnya. Dan berikut halaman utama dari aplikasi Automata ini ya. Sini tuh ada navbar ya yang di atas ini. Terus di bagian home-nya sebenarnya ini ya. Dan tentang aplikasi ini juga Automata ini aplikasi pembelajaran yang membantu memahami konsep teori bahasa secara formal melalui simulasi visual, mulai dari regular expression, NFA, DFA, context free grammar hingga Chomsky form. Nah, ini untuk ini ya sama fitur-fitur yang ada di website ini. Dan utamanya menyediakan lingkungan interaktif untuk mempelajari dan memahami bagaimana mesin abstrak bekerja dalam memproses bahasa. Oke, kita langsung aja ke finite state ya, yang gitu FA, yang saya tulis FA. Oke, misalnya kita langsung saja kita masukkan, misalnya kita kan, nah di sini tuh bisa generate gitu ibaratnya. Kalau kita tambahin key 2, kini itu nanti juga akan berkepanjangan gitu. Misal kita buat sampai key 10, kita tinggal tulis saja koma sampai key 10 gitu. Dan ini untuk alfabetnya, dan ini key final atau key terakhirnya, dan ini key awalnya gitu. Nah, ini akan ke-generate tabel seperti ini gitu. Kita coba langsung saja. Kita semisal key 0, dan jadi key 1 ya. 1. Nah, untuk stringnya kita coba untuk 1101 samain dengan contoh. Nah, ini untuk output dari tabel di atas ini. Jadi Q0, Q1, Q1, Q0, dan Q1. Nah, ini untuk stats diagramnya. Seperti ini hasilnya. Kurang lebih. Oke. Dan untuk convertnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Kita coba langsung ke regek atau regular regression. Modul berikut adalah regular regression ini yang digunakan untuk mempresentasikan pola bahasa tertentu pada aplikasi. Ini menggunakan dapat memasukkan pola regular expression, kemudian akan melakukan proses konversi menjadi automata. Misal nih kita masukkan ya, seperti ini misalnya. Udah saya tak copy tadi. Sebentar. Nah, ini dia, kita generate. Nah, ini untuk stats diagramnya ya. Nah, dan ini untuk generate diagram tuh. Ya, ini kurang lebih. Nah, dan ini untuk tabel dari transition DFA-nya. Misal kita input A, B. Ini akan ke reject ya. Misal ABB, dan ini ke accept gitu. Kurang lebih begitu untuk ini. Dan tadi saya lupa menjelaskan tentang FA tadi. Sebenarnya, bentar.
Nah, ini tuh kayak setelah input diberikan, sistem akan melakukan proses perpindahan state berdasarkan tabel transisi gitu. Jika seluruh karakter dapat memproses hingga mencapai final, set akan string dinyatakan accept yang tadi ini ya. Nah, mana tadi? Ntar kita ini dulu ya. Kayak accept tadi gitu. Nah, ini accept ini ya. Oke, langsung aja kita ke CFG berarti. Oke, kita ke CFG dan pada CFG ini digunakan untuk mendefinisikan bahasa menggunakan aturan produksi. Pada model ini penggunaan dapat memasukkan gambar ke grandmar. Kemudian sistem akan melakukan proses derivasi dan menampilkan hasil string. Nah, kita kasih contoh aja, semisal ya. Udah saya siapkan tadi, yang ini coba ya. Nah, dan ini untuk prediksi rules-nya, dan ini untuk parse tree. Ya, dan kita coba input ABB, semisal ini akan rejected. Coba AB, nah ini akan ke accept gitu. Oke, langsung aja kita ke proses selanjutnya. Untuk CNF dan model terakhir ini adalah hierarchy Chomsky dan Chomsky norm form. Pada modul ini sistem melakukan transformasi grandmar berbasis konteks menjadi bentuk normal Chomsky. Nah, kita coba untuk memasukkan salah satu contohnya. Nah, ini dia ya. Origin generalnya gini gitu, terus transfer stepsnya, nah ini ada step-stepnya gitu. Itu step 1 tuh memecah produksi dengan panjang lebih dari 2 simbol, dan step 2 mengubah bentuk CNF maksimal 2 simbol. Dan ini untuk hasil akhirnya gitu. Nah, dari sisi implementasi aplikasi ini menggunakan REST sebagai framework gitu. Nah, ini dia. REST sebagai framework. Dan struktur aplikasi dibagi menjadi beberapa komponen dan halaman sesuai modul. Logika algoritma automata ditempatkan pada folder utils ya, yang ini ya. Mana? Utils di RSC di sebentar. Nah, ini utils ya. Agar kode lebih struktur dan mudah dikembangkan. Demikian demonstrasi aplikasi automata sebagai capstone project mata kuliah teori bahasa dan automata. Aplikasinya diharapkan dapat membantu proses pembelajaran konsep automata melalui simulasi dan visualisasi yang interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.